Drone buatan Turki saat ini semakin diminati di kawasan ASEAN, terutama oleh Malaysia dan juga Indonesia. Kedua negara sama-sama telah mengakuisisi drone Anka untuk mendukung operasi militer mereka. Namun, tujuan operasionalnya ternyata saat ini sedikit berbeda. Indonesia akan menggunakan Anka sebagai wahana pengintaian sekaligus kombatan, menandakan fokus pada kemampuan serbaguna. Varian yang dipilih Indonesia merupakan varian tertinggi yakni Anka S yang telah dilengkapi dengan teknologi Beyond Line of Sight, memungkinkan operasional jarak jauh dan keunggulan komunikasi berbasis satelit. Hal ini memperlihatkan ambisi Indonesia untuk memperkuat kemampuan pertahanan modern berbasis drone. Di sisi lain, Malaysia juga mengakuisisi Anka, tetapi dengan spesifikasi yang lebih sederhana. Drone ini akan digunakan untuk misi pengawasan maritim tanpa persenjataan. Dalam pameran 5 2023, Malaysia mengungkapkan keinginan untuk memodifikasi drone Anka agar memiliki endurance yang lebih tinggi. Modifikasi ini mencakup penyesuaian desain sayap guna meningkatkan efisiensi bahan bakar serta durasi operasional. Fokus Malaysia pada fungsi pengawasan menunjukkan perbedaan strategi dengan Indonesia yang lebih menekankan pada fleksibilitas dan kemampuan tempur drone. Keputusan Indonesia untuk memilih drone Anka S sebagai drone tempur dan pengintaian menegaskan prioritasnya dalam memanfaatkan teknologi canggih drone. Dengan kemampuan Beyond Line of Sight, Indonesia dapat memperluas jangkauan operasional hingga ke wilayah-wilayah yang sulit untuk diakses dan tertutup oleh hutan yang rimbun. Selain itu, varian ini juga telah dilengkapi dengan sistem persenjataan yang dapat digunakan untuk misi ofensif ataupun serangan balasan, termasuk di dalamnya ada rudal presisi. Tentu ini menjadi bagian dari modernisasi militer Indonesia yang ingin memperkuat kapabilitas network-centric warfare. Sementara itu, strategi Malaysia dalam menggunakan Anka untuk penguasaan maritim lebih sesuai dengan kebutuhan geografisnya. Sebagai negara dengan perairan yang luas, kemampuan pemantauan jangka panjang menjadi prioritas. Drone Anka akan segera dimodifikasi untuk meningkatkan endurance, akan memberikan Malaysia keuntungan besar dalam menjaga keamanan perairan. Langkah ini juga mencerminkan efisiensi anggaran dengan menghindari akuisisi persenjataan tambahan. Namun, poin lain yang lebih penting adalah saat ini keberhasilan Turki dalam mengekspor drone ke ASEAN menunjukkan daya tarik teknologi militer mereka. Drone Anka telah terbukti efektif dalam berbagai operasi militer dan pengawasan di negara asalnya. Dengan biaya operasional yang relatif kompetitif dan kemampuan yang dapat disesuaikan, Turki berhasil menjawab kebutuhan spesifik negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Perbedaan spesifikasi dan penggunaan Anka antara Indonesia dan Malaysia tentu mencerminkan kebutuhan pertahanan yang unik di masing-masing negara. Indonesia fokus pada kemampuan tempur dan fleksibilitas operasional, sementara Malaysia lebih mengutamakan pengawasan maritim dengan efisiensi biaya. Nah, bagaimana menurut kalian?